Halo, Jali, mau ikutan? Kita udah balik lagi di Tabebuya lagi, di Indonesia lagi. Perjalanan 4 hari di sana cukup mengesankan dan ya biasanya kalau kita jalan-jalannya happy, sekejap aja udah hilang dan akhirnya kita udah kembali lagi di sini. Ya, Singapura adalah salah satu negara yang tentu saja maju banget gitu ya. Dia adalah negara persemakmuran Inggris yang tentunya dananya juga bisa jadi banyak banget gitu ya karena disokong oleh pemerintah dari Inggris. Nah, tapi jangan sekali-kali membandingkan Indonesia dengan Singapura, oke? Karena perbandingannya kayak apple to rujak gitu ya. Dia negara semenel begitu, kita negara gede banget. Jadi kalau misalnya mikirin kita harus maju kayak Singapura, seenggaknya ya kecilin dulu wilayahnya. Oke, kita sempat banyak ketemu sama hal-hal yang baru. Terutama adalah bagaimana arsitektur itu membentuk manusianya begitu ya di sebuah tempat yang sangat teratur, membuat manusianya juga menjadi teratur juga gitu. Tempat favorit saya semenjak di Singapura itu sebenarnya adalah Marina One ya. Itu nggak masuk sih ke bucket list. Hanya kemarin kita sempat mampir ke sana dan rasanya harusnya itu bisa masuk ke bucket list karena nggak sengaja ketemu tempatnya bagus. Kenapa itu bisa jadi tempat favorit? Karena kita tuh seolah-olah lagi ada di Wakanda gitu, dimana di situ gedung tinggi, tapi rasanya kayak di hutan, bukan kayak lagi ada di perkampungan beton gitu ya, kayak di Raffles Place misalnya. Itu kan isinya gedung tinggi semua, tapi ya rasanya kayak ada di kota megapolitan. Tapi di waktu kita masuk ke Marina One, itu gedungnya tinggi sebenarnya, tapi kita nggak ngerasa kayak lagi ada di gedung, tapi kayak di Wakanda aja gitu, kayak di hutan. Walaupun di kanan kirinya ada bangunan besar. Di sana juga ada landscape yang sangat terolah gitu ya, walkway, jalan-jalan yang indah gitu ya, yang biasanya mungkin untuk beberapa kalangan arsitek agak sedikit terlupakan gitu. Mereka akan fokus kepada bikin bangunannya, tapi secara esensi untuk pejalan kaki, untuk pengalaman ruang, nah mungkin agak sedikit nggak ditinggalkan ya, mungkin agak sedikit belakangan lah diurusin kayak gitu. Nah, berbeda di Marina One, kayaknya itu yang diurusin duluan, baru bangunannya gitu kayak terakhir. Nah, oke, coba tanya yang lain tuh, yang lain pada sana nggak ya ke sana? What food? Dan. Nat. Zil. Mau nanya dong. Aichen. Halo Kak Yas. Halo. Kak Dela. Ya, bentar. Kak Ais, gimana nih Singapura? Seru banget, berkesan dan pastinya capek tapi ya seru lah. Jalan-jalan dari Singapura kemarin tuh Jalan-jalan di Singapura sehabis pandemi ya lumayan menarik, sangat menarik. Buat yang jarang keluar negeri, sekalinya lagi, jadi wah ya, apalagi Singapura gitu. lumayan ya nostalgic karena kita udah lama banget nggak keluar kan. Udah 2019 terus akhirnya bisa ke luar negeri lagi sekarang. Singapura setiap aku datang selalu menyenangkan sih. Kita banyak ngedatengin tempat-tempat yang biasanya nggak kita datengin kalau lagi tourism biasa ya. Nemu hal-hal yang baru dari arsitektur di sana, terus kayak kotanya modern banget. Terus tempatnya enak, nyaman walaupun panas tapi sama sekali nggak ngeganggu deh. Jadi ini emang kayak arsitektur banget gitu, jadi seru lah gitu. Ada nggak hal unik atau yang beda? Yang ngebedain ya pasti tata kotanya ya. Udah pasti ya di sana lebih rapi, bangunannya juga lebih bagus-bagus, kayak kedesain gitu. Sampai tempat tinggal pun kerasa semuanya rapi banget. Ramah lingkungan untuk pejalan kaki dan semua bangunannya tuh menurut aku udah mulai memperhatikan unsur sustainable. Terus juga transportasinya, kalau misalnya di sini kita mau kemana-mana, kalau nggak ada Gojek gitu ya kayaknya susah gitu, agak patah-patah si transportnya. Sedangkan kalau di sana nyambung gitu, semuanya naik bis, MRT, semuanya nyaman dan mudah. Lebih rapi, terus kayak dari lalu lintas dan kayak dari habit orang-orangnya juga beda sih gitu. Di sana lebih semuanya serba cepat, serba efisien gitu. Sepengalaman kemarin dari yang sebelumnya baru sadar sekarang, jadi Kalau ngelihat 3 tahun kita lewat dari COVID gitu, Singapura ternyata pas didatengin lagi udah lumayan berubah banget. Untuk hal uniknya pastinya ada, karena aku kemarin ke tempat yang sebelumnya aku ke Singapura tuh belum pernah aku datengin.
banyak bangunan baru kayak gitu-gitu kan. Sedangkan di sini ya udah masih kayak gitu aja. Selama di Singapura kalian akan merasa aman, nyaman, tapi nggak ada yang bisa bikin ketawa gitu selama di jalan. Sementara di sini kan kita lebih tenang gitu, lebih santai kayak gitu. Maksudnya beda dengan di Indonesia, kalian akan ketemu hal-hal aneh. Walaupun jalan di perkotaan itu pasti ada gitu yang bisa bikin ketawa. Cuman di sana emang di Singapura itu tipenya ya udah straight aja gitu ke tempat tujuan. Jadi semua bukan mikirin diri sendiri ya. Emang sibuk dengan diri sendiri gitu. Jadi nggak ada interaksi di selama perjalanan itu hampir nggak ada. Tapi untuk menikmati landscape kotanya itu sangat menarik. Ada nggak tempat favorit yang kita kunjungin di sana? Ya. Ada beberapa sih tempat favorit aku. Salah satunya tuh si pamerannya Oma sama siapa kemarin? Oma sama Oma X Potato Head. Yang pertama tuh museum tuh di yang hari kedua itu di Nus Museum, itu aku suka di dalamnya. Henderson dan sekitarnya. Salah satunya yang si Henderson itu ya. Itu. Aku suka juga sama bangunan Lee Kong Chian. Dari semua yang didatengin, malah yang paling aku suka tuh yang sempat nggak ada di jadwal, yaitu Grid. Itu tuh kayak mall atau retail gitu yang ada di sana. Satu lagi, kemarin di hari bebas tuh aku main ke Marina One. Sama yang paling terakhir, aku suka kawasan Marina Bay, Marina Barrage, itu seru banget sih. Oke, kenapa tuh jadi tempat favorit? Itu menurut aku itu keren banget. Terus udah lama kan kita nggak datang ke pameran, dan di sana tuh jelas banget tempatnya juga disediainnya oke banget. Jadi kita sebagai pengunjung tuh lumayan terakomodir. Dia tuh kayak bikin apa ya, jadi pengunjung yang emang mau masuk ke Singapura tuh first impressionnya udah bagus. Dari ada atraksi yang bukan atraksi sih, kayak fitur yang air terjun ke bawah itu. Terus bangunannya juga bagus, dan itu kaca semua yang gak panas, sejuk banget gitu di sana tuh. Banyak spot instagramable, sama deket sama mall, jadi kayak bisa belanja duty free. Ya, karena saat itu tuh kita bisa lihat pameran-pameran yang ada di situ, terus kayak belajar banyak juga. Paling karena Henderson jadi inspirasi buat hari bebasnya, bisa ternyata ini ada jalur trekking tuh ke sana tuh gitu. Lumayan kan itu 10 kilo lebih gitu. Karena di situ kita bisa ngelihat sisi lain dari Singapura gitu kan. Kita taunya Singapura tuh tempat kota metropolitan, di mana pengunjung atau wisatawan tuh biasanya belanja gitu kan ke sana. Tapi Henderson tuh kayak sisi lain dari Singapura gitu. Dia kita ke sana tuh bisa nikmati alamnya, terus banyak pemandangan yang indah gitu, di mana di sana tuh alamnya juga ngeblend sama si arsitektur dan kotanya gitu. Nah, itu tuh yang kayak planter box-nya warna merah muda gitu, itu lucu sih gitu, dan aku suka sih sama bangunan itu. Nah, jadi aku suka Grid, itu kayaknya lebih personal gitu, karena si konsep bangunannya tuh dia punya 3 tema, yang mana fitness, food, sama game. Tiga-tiganya tuh aku suka banget, dan si bangunannya sendiri juga bagus banget lah, penuh dengan lampu-lampu warna-warni dan interior yang sebenarnya agak nggak mall banget, tapi unik banget, si desainnya pop art gitu. Nanti bisa lihat sendiri deh. Dan Marina One bangunan gitu tapi keren banget gitu, desainnya Ingenhoven arsitek, udah masuk Art Deely juga, dan nanti kalian cek sendirilah di Instagram, di websitenya Art Deely. Karena itu inovatif secara engineer, dan juga kalau secara arsitektural aku ngerasa itu beneran bangunan yang welcome banget gitu. Sampai ya ruang atap aja bisa dijadiin tempat untuk beraktivitas gitu. Berarti rekomen banget dong buat yang non architecture enthusiast. Iyalah, banget, gila. Untuk ke non architecture enthusiast kayaknya kalau pameran arsitek kayaknya mereka nggak tertarik sih gitu, terus nggak ngerti juga. Kayak kalau ke Singapura nggak ke situ, nggak mungkin nggak ke situ sih, pasti ke situ. Pasti ngelewatin. Untuk ke museum itu, terus ke Marina Barrage juga,
ya aku rasa itu bisa sih didatengin oleh orang awam juga, karena pasti seru juga buat foto-foto terus nambah pengetahuan juga di museum itu. Pasti rekomen banget gitu. Menurut aku pasti tetap seneng sih datang di sana, mana ada di tengah kota, mudah dijangkau. Terus kalau misalnya seneng kulineran juga di sana ada, karena ya itu tadi temanya food kan. Tapi kalau kebangunan kayak Marinawan itu, kata aku itu rekomen banget sih buat orang-orang pada umumnya. Karena ya tempatnya bagus, pengalaman ruangnya bagus, kayaknya tidak harus arsitek yang menikmati bangunan tersebut gitu. Tempat-tempat yang kita datengin ya, itu cukup bisa, tapi mungkin dicari niatnya, misalkan ke tempat yang arsitektural kemarin yang di kampus ya bawa bekal ya, kayak kemarin kita mungkin ada miss-nya itu kurang bawa bekal, jadi datang ke sana capek gitu, cuman ngeliat ya lebih baik bawa perbekalan gitu. Tapi secara untuk menikmati mata itu sangat menikmati mata gitu. Oke, terus ada nggak sih tempat yang nyesel nggak sempat didatengin? Ada, yaitu Gardens by the Bay di saat malam hari. Kenapa nggak datang? Karena waktu itu aku belanja beli oleh-oleh. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti next ke Singapura lagi bisa ke sana. Yang ada di jadwal kita si bangunan, nanti boleh dipotong sedetik aku lupa namanya. Kapita Spring ya, Sky Garden-nya. Kapita Spring. Karyanya Bjarke Ingels. Karena waktu itu kan kita datangnya lagi weekend tuh, terus kayak Sedangkan dia bukanya weekdays. gitu. Jadi aku nyesel banget sih nggak naik ke atas. Soalnya pasti keren banget kalau kita masuk ke sana. Pas kita datang tutup, mungkin itu adalah pertanda kita akan ke sana lagi untuk datang. Jadi nggak apa-apa tutup juga gitu. Untuk saya yang sebagai non arsitek itu menurut saya lebih dari cukup yang kemarin. Jadi yang kurang menurut saya ya waktu itu tempat makan. Jadi ada tempat makan yang belum, satu yang tidak terkunjungi karena faktor jauh juga. Tapi selebihnya kalau yang tempat-tempat kita datangin itu udah oke kok. Emang tempat apa tuh yang Wah, apa ya? Ada ayam Hainan rice itu yang belum dapat satu. Oke, makasih ya, Oke, Chan. sama-sama. Oke, baik-baik. Silahkan kerja lagi. Udah gitu aja, Zil. Oke, thanks guys. Welcome to Singapore. Kok welcome to Singapore? Go. Ditinggal seminggu.